Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan kembali kita boleh ada di rumah Tuhan. Semua karena kasih dan anugerahnya, bukan karena kuat dan bukan karena hebatnya kita. Saya percaya Bapak Ibu, kita orang-orang yang telah diselamatkan. Sudah selainnya kita datang ke hadapannya, menaikkan syukur kita. Karena mari bersama-sama kita mau menyembah Dia. Kita percaya ketika kita bersehati meninggikan nama Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita, Dia bertahta atas pujian umatnya. Dan Dia akan melakukan perkara-perkara ilahi di tempat ini, amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Bapa, Bapa yang sungguh amat baik bagi kami. Terima kasih buat anugerahmu yang begitu besar buat kami. Kau layakkan kami untuk saat ini datang ke hadapan tahta kasih karunia-Mu. Pagi hari ini kami bawa hidup kami. Kami ingin bersekutu dengan Engkau. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagimu Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami. Terimalah ya Bapa. Biarlah boleh menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Bahkan boleh naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ketika Kau bertahta, Kau akan melawat setiap kami yang datang pada pagi siang hari ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap mata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar kami ada semua karena anugerah-Mu. Kau yang telah selamatkan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bawa hidup kami saat ini ya Tuhan, menghampiri tahta-Mu. Kami rindu menyembah-Mu, menaikkan syukur. Mari kita naikkan syukur kita. Mari sembahlah Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah melimpahkan anugerah-Nya yang besar bagi setiap kita. Dia yang telah menyelamatkan hidup kita lewat pengorbanan-Nya di kayu salib, hingga membuat kita ada hari ini sebagaimana kita ada. Sekarapata bara-bara kami bersyukur padamu, begitu besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Di tengah tantangan, pergumulan, masalah, dan berbagai hal yang sedang terjadi saat itu, kami tahu apa yang kami hadapi tidaklah menjadi mudah. Tapi satu hal yang membuat kami tetap kuat di dalam Engkau adalah karena kami punya Tuhan Yesus. Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kami. Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah apapun yang saat ini sedang terjadi di dunia ini. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagai anak-anak, sebagai orang-orang yang ada di dalam kerajaan-Mu. Kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Karenanya biarlah iman kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa kami senantiasa diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, bahkan kesegaran, pengurapan yang baru selalu Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya ketika kami bersandar hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, sebab
kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semuanya. Mari berikan senyumanmu ke kanan ke kiri. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus ajaib. Amin. Bersama-sama kita mau memuji-muji Tuhan. Dan kita percaya ketika kita bersatu, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan.
Biarlah semesta memuji-muji Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami mengatakan bahwa hanya Engkau lah kekuatan bagi kami. Nama yang berkuasa, nama yang mulia. Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Namamu nama yang dahsyat dan ajaib. Kaulah pusat segalanya, kekuatanku di dalammu, agunganku di hidupku, takkan ku ragu. Bersama-sama kita berserukan Yesus Kristus Tuhan. Biarlah nama Yesus selalu ada di dalam hati dan hidup kita. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sekalipun mungkin tantangan di depan kita begitu berat. Tapi percaya, kita selalu percaya. Ada perkataan Tuhan yang selalu menguatkan kita. Amin. Kan yang sudah selayaknya kita datang lebih lagi. Kita mau menaikkan syukur kita lewat pujian kita. Terima kasih. Terima kasih. Hari
yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Bersyukur atas kebaikan-Mu, Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Semua ini ya Tuhan, semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau Mari jemaat Tuhan, saat ini gunakan waktu yang ada ini, bersekutulah dengan Tuhan. Sembahlah Dia, sembahlah Tuhan kita, sebab Dia yang layak menerima segala pujian. Naikkanlah syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya, atas penyertaan-Nya, pemeliharaan Tuhan, pertolongan-Nya, perlindungan. Sungguh kehadiran-Mu berarti bagi kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bebaskanlah rohmu saat ini, sembahlah Dia, menyembahlah di dalam roh. Bangun saat ini keterhubunganmu dengan Tuhan. Nikmati saat ini persekutuan dengan Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan berikan kelegaan.
Karena Tuhanlah sumber segala-galanya, sumber pengharapan, sumber jawaban bagi kita semua. Tuhan pasti akan pulih, bahkan Tuhan akan sembuhkan setiap orang yang datang pada pagi hari. Mereka yang sakit, kami percaya pagi hari ada kesembuhan ilahi terjadi di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, lawatanmu terjadi di tempat ini Tuhan. Kami terima dengan iman kami, kesembuhan ilahi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepada karena Kau selalu baik bagi kami. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Mari kita bangkit dulu bersama-sama. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Oh yes Lord, Jesus, yes Jesus. Ya Tuhan, kiranya Engkau terima kata-kata kami. Hari ini bukan sekedar di mulut kami, tapi from the deep of our heart. Jauh dari kedalaman hati kami mau katakan Engkau indah. Engkau hebat, Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau mengagumkan, Engkau menakjubkan Tuhan. Keluar dari hati kami yang terdalam, kami mau gunakan momen ini Tuhan. Saat kami ada di bait kudus-Mu ini yang masih Kau anugerahkan kepada kami untuk kami berhimpun bersama-sama, bersehati, satu kata Tuhan, satu hati, mengucapkan yang baik tentang Engkau, mengucapkan yang indah tentang Engkau, mengucapkan Tuhan yang megah tentang Engkau. Kami bersyukur atas tempat ini, kami bersyukur atas anugerah-Mu, di mana anak-anak-Mu yang Kau kasih ini. Tuhan, kami bisa saling bergandengan tangan, kami bisa saling menyapa, kami bisa saling sehati seirama untuk satu suara Tuhan, mengucapkan yang indah tentang-Mu, mengucapkan yang baik tentang-Mu, karena memang Engkau baik Tuhan, karena memang sungguh Engkau setia Tuhan, Engkau baik. Biarkan Tuhan kami punya waktu ini Tuhan, kami gunakan untuk berkata kepadamu terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami. Kami bersyukur untuk momen yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk gedung ini dilengkapi dengan sesuatu yang indah. Dengan udara yang dingin Tuhan. Dengan Bapak Ibu Gembala yang baik. Dengan para pekerja-Mu yang ramah. Dengan semua guru sekolah minggu yang mau berkorban bagi anak-anak Tuhan. Untuk semua Tuhan yang Kau lengkapi, untuk musik yang membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan tiada yang lebih indah.
Sungguh tiada yang lebih indah kalau kami bisa menikmati semua keberadaanmu, kemegahanmu, keindahanmu Tuhan. Tuhan Yesus, semua yang surgawi adanya, itu kami nikmati. Walaupun kami masih hidup di dunia ini. Karena Engkau yang mengajarkan kami berdoa, memang datanglah kerajaanmu atas kami semua. Walaupun kami masih di bumi, as it is in heaven. Seperti tetap di surga Tuhan, walaupun kami di bumi. Dan apapun yang menjadi kehendak-Mu, itulah yang terjadi atas hidup kami. Sampai nafas kami nanti berakhir, kami ditemukan kami sedang melakukan Tuhan. Dan kami sudah mengakhiri pertandingan hidup kami yang luar biasa Tuhan. Kami tetap ada di jalur-Mu, sedang terus melakukan pekerjaan-Mu. Dan kami akhiri nafas kami dengan Engkau berkata kepada kami, well done. Sabaslah Engkau ya hambaku, sekarang mari masuk ke dalam kesukaanku yang kekal. Tuhan, itu saja tujuan kami. Satu hari kami ada di rumah-Mu bersama para malaikat-Mu. Kami tak pernah henti-hentinya mengucapkan yang baik tentang Engkau. Dengan alunan musik yang luar biasa, yang indah. Dengan lantai surga yang emas. Dengan air, mata air yang terus berbual-bual. Dengan pohon-pohon yang hijau, mata air kehidupan. Terlebih lagi dengan Engkau sendiri, hadirat-Mu dan keberadaanmu. Dengan para malaikat-Mu yang terus bernyanyi, tak henti-hentinya siang malam. Tak habis-habisnya karena memang Engkau sungguh amat sangat besar. Itu saja tujuan kami Tuhan. Latih kami selama kami hidup di dunia ini. Untuk kami sudah seperti di surga. Karena itu memang doa-Mu. Walaupun kami di dunia, tapi seperti di surga Engkau bilang, Engkau ajarkan doa itu. Berarti itu bisa Tuhan, itu bisa. Tuhan, sehingga apa yang jadi kehendak-Mu untuk kami kerjakan yang di dunia ini, terjadilah. Terima kasih Tuhan. Segala segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali ada di sini lagi Saudara. Tempat ini banyak sejarahnya buat gereja kami sendiri dan menurut saya pribadi Saudara ya. Sejak kami sudah ada gereja, saya sudah mengurangi banyak pelayanan di luar. Tapi kalau diundang di sini, lompat kami Saudara ya. Saya datang terutama Saudara karena banyak cerita Saudara. Saudara udah pada tahu ya, kami sampai juga tuh Saudara punya gedung, dianugerahkan Tuhan 7 tahun. Kami bergumul, 2 tahun kami berdoa fajar, 5 tahun kami membangun di masa pandemi. Saudara, sampai akhirnya terbangun satu gedung 5 lantai, 5,5. Atasnya urban farming, ada gambarnya Saudara. Lantai 2 untuk pelayanan holistik saya pribadi sebagai yang hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di area kesehatan. Saudara kami punya lantai 2 lounge yang bagus sekali. Sebenarnya ada dapur untuk beri makan poor and needy people, orang yang susah dan yang memerlukan, orang sakit. Saudara, selain itu juga untuk jemaat sendiri. Lalu lantai 4 kami buat seperti ini ibadah, lantai 3 studio dan kantor, enggak sangka Saudara, cuma 9 meter kali 30 sih. Saudara, tapi itu menjulang dan farming kami menanam anggur yang bagus sekali, nanti ada gambarnya Saudara, yang hidup Saudara. Lantai 1 sekolah minggu. Kalau saya lihat gedung ini, saya jadi teringat masa-masa lalu saya nangis di kamar. Waktu diundang Bapak, waktu kami pas mau mulai membangun itu, orang itu sudah menjanjikan tiba-tiba mundur. Saudara, waduh saya pikir, padahal ikut-ikut doa pagi di sini saya lihat-lihat ini, aduh ini bagus banget ya, ini bagus. Saudara, macam-macam banyak doa yang gak tahu kiri kanan saya, cuma Tuhan yang tahu, yang ditumpahkan di ruang doa ini. Sampai akhirnya sekarang terrealisasi. Dan itu jadi berkat juga lumayan Saudara. Ada beberapa yang mau sewa karena dia bilang di gedung ini apa aja ada ya. Studio ada, kantor ada, ruang praktek saya ada, dapur ada. Saudara, terus ada farming. Saudara, dalam satu gedung itu ada macam-macam meskipun gak besar. Semua itu adalah anugerah dan saya ingat masa-masa sulit itu saya ada di sini. Di doa pagi saya sampaikan doa-doa saya, kerinduan saya, kepingin banget
Saudara seperti ini. Jadi tadi saya cerita pagi-pagi, sebelum itu saya ngintip-ngintip ruang doa yang tiap pagi ini ada. Karena tempat saya dulu suka di situ saudara ya. Kalau ke Bandung saya sempatkan diri untuk ada di ruang doa ini. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa dan saya mau jadikan hari ini khotbah adalah satu momen sesaat saja dari rasa syukur saudara kepada Tuhan yang membuat saudara berubah banyak perilaku kita. Attitude kita berubah saudara kalau kita punya gratitude. Kalau kita punya ucapan syukur, ada rasa terima kasih. Saudara, attitude itu akan berubah. Saudara, sikap itu akan perilaku kita berubah. Coba deh. Dari perilaku kita yang enggak menyenangkan, yang enggak baik, enggak alkitabiah gitu ya. Tapi kalau kita punya syukur di hati kita lain sekali ya. Raut muka saudara juga berubah deh. Saudara ya, enggak judes. Kalau ada gratitude, ya banyak yang judes-judes amat. Saudara ya, kadang-kadang dia lagi kesel sih. Oke, kita latih hanya sesaat saja di ibadah ini, saudara. Saudara belajar, diajarkan untuk bersyukur. Kita lihat, kita secara cepat, ini sih tadi pagi, tapi saya udah minta izin Pak Gembala. Saya ulang sedikit aja, kalau yang tadi pagi nggak datang karena ada anatomi di sini. Anatomi fisiologinya supaya saudara ngerti bahwa Alkitab kita itu luar biasa loh. Bukan spiritual doang, tapi betul-betul fisikal, betul-betul scientific gitu. Itu yang bikin, wah gak selesai-selesai, hebat firman Tuhan ini. Makanya selidiki ya. Saudara adalah kehendak Tuhan, God's will. Kalau kita give thanks in all circumstances. Adalah kehendak Tuhan, jadi jangan bilang mana mungkin, udahlah ini kehendak Tuhan, ayo aja. Terima kasih aja saudara atas apapun dalam setiap saat. Karena ini adalah kehendak Allah untukmu. In Christ Jesus. Jadi saudara apapun saudara ucapkan ini dulu ya. Lewatkan ini ayat kunci. Tadi pagi saya ini nanti lihat aja YouTube tadi pagi supaya bisa detail. Saya nggak bisa cepat, nggak bisa lagi ulang ini. Hanya saya kasih poin-poin aja. Declaring your splendor all day long. Mari kita selalu declare kebesarannya, kemegahannya sepanjang hari kita. Waktu kita ngapain aja saudara, cobalah untuk ekspresikan kekaguman kita kepada Tuhan. Emang dia layak kok. Dia yang menebus kita kok. Dan dia Tuhan, bukan pesuruh kita. Patut saudara ya. Makanya Lord my breath speaks gratitude. Setiap nafas kita biarlah membicarakan terima kasih. Gratitude artinya berterima kasih ya. Jadi gereja saya namanya makanya House of Gratitude. Saudara, kapan-kapan saudara bisa mampir ya. Karena ingat bahwa itu dibangun atas dasar ucapan syukur. Saudara, ketika banyak masalah, tapi kita nggak mau blame, kita nggak mau apa, cuma terima kasih aja untuk apapun yang kecil yang masih ada di tangan. Waktu kita mulai tersendat, saudara, nggak ada biaya dan macam-macam gitu, saudara. Kita diajar bersyukur untuk apa yang masih ada di tangan kita. Ingat Tuhan Yesus dengan 5 roti 2 ikannya. Yang dari seorang anak, Yesus nggak doa panjang-panjang loh. Waktu dia di hadapannya banyak orang dan dia punya belas kasihan. Jadi Yesus tuh injak bumi. Waduh nih orang banyak bisa pingsan nih kan ikut Yesus terus berbuat mujizat. Tuhan perhatikan makanannya. Dia mesti makan kalau nggak pingsan. Ya tapi waktu bingung semua toko roti tutup. Ya kira-kira toko roti waktu itu ya semua nggak makan. Muridnya bilang mana bisa mau kasih makan. Orang udah sore begini. Tapi datanglah seorang anak kecil cuma bawa 5 roti 2 ikan. Saudara, kalau saudara baca bahasa Inggrisnya itu lebih detail lagi. 5 small barley breads. Small, ada kata small, jadi kecil. And 2 small fish. Kecil, ditambahin lagi udah cuma 5 roti 2 ikan di 5.000 orang, itu aja udah relatif kecil dia ya, sangat kecil. Tapi ditambahin lagi small karena itu makanan anak kecil. Bekelannya dia gitu loh, sangunya dia. Kecil dong. Tapi Yesus ngapain? Atau muridnya yang begitu. Tapi Tuhan Yesus gak banyak ngomong, gak doa juga panjang lebar.
nggak apa tuh saudara klaim ini dan itu. Dia cuma bilang mengucap syukur kepada Bapa. Cuma give thanks. Menarik sekali saudara kita belajar syukuri dengan yang kecil yang di tangan kita, jangan dienyek, jangan di blame, jangan syukuri yang Tuhan sudah percayakan. Saudara mau 5 talenta kek, mau 2 talenta, sayang yang 1 talenta enggak gitu ya. Tapi yang 2 talenta bersikap sama seperti yang dikasih 5 talenta. Betul? Dia enggak blame kenapa dia 5, aku 2. Saudara gereja juga begitu. Kok dia besar, aku kecil. Kalau Tuhan memang kasihnya kita 2 talenta. Tapi itu dalam kehendak Tuhan. Ya yang 2 itu lipat kali gandakanlah. Dengan syukur. Yesus mengucap syukur saudara. Akhirnya wow, bersisa malah. Cuma itu, gak ada doa, cuma bersyukur. Nah dari situ saudara kita tahu betapa pentingnya adalah kehendak Tuhan. Untuk selalu bersyukur ya. Jemaat mari saudara, dan saudara punya sarana loh di sini. Tiap pagi tuh datang. Di situ Anda diberi kesempatan untuk mengucapkan, untuk declare His splendor. Untuk bisa ucapkan, nyanyikan kemegahannya. Dibantu dengan para musician. Yang gak lelah saya kalau di sini ingat saudara, karena saya ngintip gak capek-capek ya dia main gitar gonjreng berapa lama kan kalau doa ya Pak. Saya suka intipin gak capek ya, karena memang ada kemegahan Tuhan, amin, gak capek. Nemu cari di mana lagi saudara? Ya saudara di sini ada, ya saudara berdoalah bangsa ini sedang bersyukur punya Bapak Ibu Gembala yang tidak memikirkan seluruh cuman urusan gereja nih, mau jadi besar, mau jadi ini, tapi memikirkan bangsa. Memikirkan orang yang belum diselamatkan. Tadi Bapak cerita, berapa banyak tuh saudara, 80% hampir yang belum diselamatkan di bangsa ini. Bapak memikirkan itu. Dan memang berita tentang Yesus adalah amanat agung. Saudara, kecil di dalam tapi berdampak di luar. Baik melalui doa, baik melalui apapun. Saudara, itu yang Tuhan mau. Karena amanat agung. Sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan bilang, kabarkan. Baptiskan mereka, kabarkan penginjilan. Ya, ini yang sering dilupakan oleh gereja sekarang dan oleh kita. Kita lebih banyak menggemukkan diri kita sendiri, mengasih makan ego kita. Tapi kita lupa ada memikul salib. Menyangkal diri memikul salib dan lakukan kehendak Dia. Yaitu amanat agung. Oleh karena itu saudara, mari supaya bisa begitu saudara besarkan Tuhan karena memang Dia patut ya. Slide berikut. Nah ini ya, as long as I live, saudara, sepanjang hidup kita kita akan bernyanyi baginya. Ya selama kita masih bernafas. Slide berikut. Nah ini ayat-ayat dasarnya ya, forever. I will praise you forever. Jadi enggak kondisional. My heart may sing your praises and not be silent. Jangan berdiam saudara. Ucapkan. Terlalu banyak yang bisa diucapkan tentang Tuhan. Terlalu banyak. Amin. Oleh karena itu setiap hidup kita biarlah always thank you. Slide berikut. At all times. Selalu ada di bibir kita. Sekali lagi nafas kita. Karena kita masih bernafas. Itu aja nafas yang gak kelihatan itu berterima kasih kepada Tuhan. Pastikan ya saudara ya, dia patut sekali dipuji. Slide berikut. Ya, ini juga as long as I live. Oke. Ya, ini juga among the nations. Saudara diberi kesempatan di gereja ini untuk saudara angkat tangan atas bangsa ini. Kesejahteraan bangsa negeri kotamu adalah kesejahteraanmu, kata Tuhan. Gak bisa lari. Masa saudara mau diam-diam? Kita bukan siapa-siapa. Tapi dengan doa kita menggerakkan surga turun atas bangsa ini. As it is in heaven. Amin. Dan apa yang Tuhan kehendaki atas bangsa ini terjadi. Kita diberikan berkat negeri ini dengan kekayaan alam yang luar biasa loh saudara. Apa aja ada. Kita diberkati saudara ya. Kita hidup di negeri ini, kita perlu saudara mendoakan ya.
membiarkan Tuhan turun. Slide berikut. Ya, forever and ever, sama. Lord, my breath is filled with gratitude. Biarlah nafas kita ya selalu ada ini ya. Jangan grumble terus, jangan ngedumel dulu. Siapa kita sih mau ngedumelin Tuhan? Kita mah kecil, Tuhan mah besar. Kok kita berani-berani nyala-nyalain Tuhan sih? Ya, dan dia punya kuasa yang luar biasa untuk mengubah yang kita bilang kutuk sekalipun jadi berkat. Itu ayatnya ada. Kegelapan itu kata kitab Mazmur bukan lagi gelap. Kegelapan itu bukan gelap bagiku. Saudara tahu kegelapan hidup saudara bukan gelap kata Alkitab. Bukan. Tapi saudara itu adalah terang. Ada treasures in the darkness kata Nabi Yesaya. Selalu ada harta dalam kegelapan. Jadi kalau ada kegelapan melanda kita, saudara cari. Apa harta di dalam ini? Setiap kali ada pukulan yang kita bilang gelap, pasti ada treasures. Ada harta. Biasanya munculnya di kegelapan. Yang penting kita lihat. Makanya hatinya mesti grateful. Nanti kita lihat anatominya abis ini. Nanti ada kemampuan untuk kita alert, sadar, tajam. Oh ini nih hartanya. Untuk membuat kita atentif. Wah ini yang tadi ngeliat. Jadi ada satu pepatah bilang begini. Ucapan syukur membuat apa yang tidak terlihat jadi kelihatan. Cobain ya saudara, yang rasa udah buntu semuanya gelap, gak kelihatan kan kalau gelap. Tapi waktu ada ucapan syukur, yang gak kelihatan jadi kelihatan. Dan itu harta. Yesaya bilangnya gitu, treasures itu, harta itu ada dalam kegelapan. Google ya, saya rada lupa ayatnya di mana. Itu ada saudara. Jadi hari ini bersyukurlah atas setiap kegelapan yang Anda alami, karena itu sebenarnya ada harta di dalamnya. Gak tahu sekarangnya gelap, tapi nantinya kita akan syukuri keadaan itu. Wah Tuhan terima kasih untuk situasi itu, karena itu sekarang aku ada. Diberkati ya saudara, terima kasih untuk itu semua. Oke, lewatkan ini, kita sudah tadi pagi lewatkan ini. Nah ini yang penting sekali saudara selalu. Karena selalu saya ingat kata-kata bijak ini. Setiap pagi, morning is a blank page. Adalah halaman yang kosong. Setiap kali saudara bangun tidur pagi, sepertinya ada halaman kertas kosong. Kata Tuhan, Tuhan mau kita fill with good deeds and write a good story. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersorak-sorai. Alkitab Lamentation berkata juga di kitab Ratapan, setiap hari ada kasih setia Tuhan yang baru dan rahmat yang baru. Pasti ada yang baru setiap pagi. Nah itu harus dicari saudara, harus kita benar-benar datang dan menyediakan diri untuk berkata terima kasih dan kita alert, attentive, sadar bahwa pasti akan ada good story dalam hidup kita dari hari ini. Kita mesti bertekad itu. Dan memang iya Tuhan mau begitu ya. Nanti kita lihat. Makanya lebih baik sih saudara nyatet sebenarnya. Kalau saudara datang doa pagi ada catatan. Ya ada handphone sih. Sebenarnya saya lebih senang masih nyatet saudara. Kalau nyatet tuh saya bisa kembang-kembangin kemana dalam bentuk buku ya. Sebenarnya dan suatu hari waktu kita buka itu lagi. Oh luar biasa ya. Saudara, jadi pastikan tiap pagi ada good story, ada good deeds. Dan tuliskan. Nah ini saya suka karena dia lagi liatin mawar. Rose ini kalau kita punya hati yang baik, sikap bersyukur. Yang kita lihat bunga mawarnya, betul ya? Tapi kalau Anda pahit, negatif yang Anda liatin durinya. Ngomel durinya. Tapi sebenarnya bunganya begitu indah sampai udah hilang. Blur. Oleh karena kita terlalu ngelihat yang pahit. Kalau saudara lihat air setengah gelas penuh, saudara misalnya setengah gelas, orang yang mengucap syukur akan bilang, puji Tuhan, setengah airnya, bentar lagi penuh loh. Amin. Tapi yang negatif akan bilang, cilaka loh, setengah loh, bentar lagi habis loh. Nah saudara yang mana nih? Setengah gelas penuh atau setengah gelas kosong? Kalau kita bersyukur dengan apa yang sedikit yang ada, di mana Tuhan bisa multiply, kita akan bilang, terima kasih Tuhan, ada setengah, berarti bentar lagi penuh dong ya.
Jangan cilaka lu, habis lo. Nah saudara, ayo belajar karena itu kehendak Tuhan. Tuhan bilang tadi, slide berikut. Kita mulai masuk ke, ini nggak usah deh ya. Sebenarnya ini bagus sih, nanti kan ada filmnya ya, saya kasih aja supaya waktu. Nanti buka sendiri ada sama Pak Gembala, sama media ya. Ada ya, saya nggak puter. Ini sebenarnya penting sih untuk belajar anatominya. Sebentar aja, ini cuma 3 menit sih. Boleh, udah diterjemahin sayang. Ini semua diterjemahin sendiri nih saudara. Rewire your brain for happiness. Gratitude is more than just saying thank you. It's a powerful emotion that can literally change how your brain works. In recent years, science has taken a deep dive into gratitude, and the findings are incredible. Studies show that regularly practicing gratitude can boost mental Jadi ini scientific ya saudara. improve your physical. Syukur itu ilmiah. Let me tell you something personal. I started writing down 3 things I was grateful for every morning. Within a few weeks, I noticed I was less anxious, more patient, and genuinely happier. And it's not just me. Research from UC Berkeley found that people who kept a gratitude journal showed significantly better mental health within just 4 weeks. So what's happening in the brain when we Jadi dipelajari di akademis. and think about gratitude? The brain activates the reward system, releasing dopamine and serotonin, Reward system yaitu dopamin, transmitters that make us feel good. dopamin dan serotonin. Dose of joy. Gratitude also engages the prefrontal cortex, the part of Ya, jadi ini ilmiah secara neurologi. communication and social behavior. This area lights up with positive emotions, helping us develop a more optimistic perspective on life, and perhaps most importantly, gratitude helps calm the amygdala, the Amigdala. center, reducing stress and anxiety. In essence, gratitude helps the brain move from fight or flight mode into a more relaxed and mindful state. Here's the amazing part. The brain can change. This is called neuroplasticity. Neuroplasticity. Recently, we strengthen neural pathways related to positive thinking and emotional resilience. Over time, this rewires the brain to focus more on the good rather than defaulting to negativity. It's like working out a muscle. The more you exercise your gratitude muscle, the stronger it becomes. And the benefits are long-term improved self-esteem, better relationships, and greater emotional balance. Let's talk about how to make this real in your life. Here are a few practical ways to cultivate gratitude. Ya, ini bisa dicatat. Write down 3 things you're thankful for each day. Simple but powerful. Practice mindful appreciation. Take a moment each day to notice the little things, a warm cup of tea, a smile from a stranger, or the sound of rain. Express gratitude. Tell someone you appreciate them. Write a letter. Send a message. Verbalizing gratitude strengthens relationships. Try gratitude meditations. These help anchor you in the present and shift your mindset toward positivity. Identify your gratitude triggers. What makes you feel thankful? Nature, family, creativity. Build your practice around what moves you. Let's wrap this up. Gratitude isn't just a feel-good emotion, it's a scientifically backed way to boost your brain health, reduce stress, and elevate your overall well-being. Make it a habit, start small, stay consistent, and watch how your life begins to shift. If this video inspired you, I invite you to share one thing you're grateful for. Oke, stop. Ya, stop. Jadi ini secara anatomi. Tadi ada gambar beberapa yoga. Saya nggak artinya suruh saudara yoga ya. Tapi itu yang suka dipakai. Maksudnya intinya kita mengambil satu momen, satu saat untuk kita fokuskan diri kita kepada yang baik. Kalau saudara nggak yoga tapi datang di doa pagi. Karena pasti lagunya pujiannya tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, pasti. Ya, dalam 1 jam saudara berdoa di situ. Nah, ini area yang tadi disebutkan jadi scientific, daerah prefrontal, frontal itu di depan, ini daerah kepandaian. Saudara, ini bagian medianya yang menghasilkan saudara kepandaian dan decision making untuk saudara membuat keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, penting sekali itu karena seringkali kita nggak wise, kayaknya kita wise, tapi sebenarnya kita salah. Saudara, sehingga apa yang jadi kebutuhan kita terjadilah. Saudara, sekali lagi berdoa, berpuasa itu bukan membuat Tuhan kita budak-budakin gitu ya. Kalau orang Jakarta bilang kita suruh-suruh untuk apa jadi keinginan kita mogok makan, kita mogok minum misalnya gitu untuk Tuhan kabulkan, bukan.
Tapi sebenarnya berdoa puasa itu membuat kita alert, ngerti, atentif, punya perhatian kepada kehendak Tuhan dan kita memutuskan untuk kita ada di posisi itu. Sehingga terjadilah, saudara, dijawab dengan kehendaknya, bukan kehendak dewe. Itu tujuannya kita berdoa puasa, merenungkan firman, saudara ya, menaruh diri kita kepada keputusan yang bijak dengan caranya firmannya sehingga saudara itu ada jalan keluar yang luar biasa. Itu jalannya Tuhan, bukan kita, bukan kehendak kita. Ini daerah lain kita lihat nanti ada yang lebih detail. Slide berikut. Ya, ini ya di daerah depan ya. Jadi di sini nih. Ya, slide berikut. Untuk kepribadian kita, untuk kita punya empati, untuk social community kita, untuk moral. Semua itu berkaitan karena ada banyak hormon-hormon yang bekerja, yang dihasilkan. Slide berikut. Nah ini dia tadi ya, saya untuk emosi kita dan tadi hormon. Ya, terus lewatkan. Ya ini udah tadi lewatkan. Ya ini daerah depan untuk kita lebih atentif, lebih punya perhatian, kita tajam menangkap sesuatu pesan-pesan Tuhan. Kita memperhatikan mampu enggak melayang-layang. Slide berikut. Untuk kita termotivasi, bergairah. Terus saudara, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangun lagi. Bahwa kegelapan itu bukan gelap bagiku. Yaitu motivasi semua saudara ya. Untuk kita bisa terus berjalan sampai memenangkan pertandingan akhir hidup kita. Slide berikut. Nah ini lebih ruwet lagi, ini dia daerah-daerahnya kecil-kecil. Tapi ini decision making nih di sini. Emosi sangat berhubungan dengan decision making. Kalau kita orang yang positif, dapat dari Tuhan, saudara ini kita pasti benar. Ya, makanya jangan bikin keputusan dalam keadaan emosi kita lagi jelek. Biasanya salah. Tenang dulu. Emosi yang baik baru kita bikin keputusan. Baru itu benar. Dan ini menggali memori-memori kita yang bagus. Untuk kita akhirnya diolah di otak kita ini menjadi membuat keputusan yang baik. Nah ini juga memori. Jadi orang yang bersyukur, orang yang pinter loh. Kalau enggak saudara Alzheimer nantinya. Pelupa, belum apa-apa, ini enggak tahu, itu enggak tahu semuanya. Tapi dengan syukur kita so sharp. Tajam sekali. Ya penting sekali di masa sulit negeri kita ini kita punya ini yang bagus ya. Saudara, lalu juga alert tadi udah dibilang alert, tajam sekali. Ya, cognition, learning. Jadi kita bisa belajar. Kita jadi orang yang pandai sekali waktu kita waktu kita bersyukur ya, baik secara ilmiah maupun spiritual. Banyak ide-ide kreatif yang Tuhan taruhkan. Slide berikut. Ini yang tadi saya bilang ini love hormone, makanya warnanya pink. Ini dihasilkan dari satu kecil ini. Tadi saya bilang pituitary gland juga menghasilkan melatonin. Sebenarnya saudara, waktu kita berpikir baik dan seterusnya ada melatonin yang adalah anti cancer. Tapi juga ini adalah oksitosin, love hormone. Kita tiba-tiba merasa ingin sekali berbuat sesuatu yang baik, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, ada sukacita, mengasihi keluarga dengan sukacita. Aneh ya, dari bersyukur karena memang ada hormon yang langsung rilis. Otak ini bergerak, tadi kan dikasih lihat MRI-nya. Secara MRI nanti ada di belakangnya, saudara itu kelihatan sekali. Ada perubahan, menarik sekali, pantas Tuhan bilang adalah kehendak Tuhan kita bersyukur. Slide berikut. Ya, jangan lupa memeluk dan seterusnya. Saudara ucapkan yang baik tentang anak. Terus slide berikut. Ya, ini dia tadi. Slide berikut. Ya, ekspresikan kasih saudara grateful heart itu kepada anak. Slide berikut. Baik juga nih kepada orang tua. Ini orang tua ya, tangannya udah keriput. Saudara harus punya sifat seperti itu ya. Slide berikut. Ya, terus. Ya, selalu berusaha ya untuk berdamai. Gratitude and the brain. Nah nanti di sini penting juga regulate stress hormone. Waktu kita punya sikap syukur,
sebenarnya ada satu hormon stres yang tiba-tiba oleh hipotalamus bagian otak kita diturunkan, namanya kortisol. Jadi kalau saudara lagi stres, saudara bersyukur. Ada alasan kok untuk bersyukur, lebih banyak yang baiknya sebenarnya saudara. Dalam hidup kita kalau kita hitung-hitung, ya dari Tuhan. Jangan terfokus kepada itu yang gak enak. Nah ini kognitif tadi, saudara, lalu ada kata restructure, ada rewires. Jadi otak kita itu di-rewire. Jadi saudara ada kabar gembira bahwa otak kita ini gak stuck dan kata orang makin umur makin turun, makin turun, makin turun. Tapi sebenarnya neurologi science berkata bahwa otak kita itu neuroplasticity. Artinya apa? Berubah, tergantung kita. Kita tadi salah satunya mau bersyukur, mengucapkan yang baik, baca firman, deklarasikan, doa juga doa dari biblical, dari firman, disertai ucapan syukur, ada ayatnya kan? Sampaikan doamu bukan permohonan saja, bukan keluh kesah saja, tapi disertai dengan ucapan syukur. Sampaikan permohonanmu itu. Jadi bukan artinya kita nggak boleh memohon. Daud juga memohon. Daud kalau saudara baca kitab riwayat Daud, banyak keluh kesah dia, banyak ketakutan dia yang dia sampaikan kepada Tuhan. Tapi tipikal Daud adalah selalu saudara perhatikan di ujungnya, tapi aku mau mengucap syukur. Itu yang membuat dia wise, itu yang membuat dia dekat di hati Tuhan. Itu yang membuat dia saudara berperilaku, berkarakter seperti Kristus. Waktu ada kesempatan dia membunuh Saul, yang bikin dia depresi, diuber-uber mau bunuh dia tidak bunuh. Wah, karena dia punya sifat memuji Tuhan. Daud orang yang benar dekat di hati Tuhan karena dia dekat sekali, banyak sekali mengucapkan yang baik tentang Tuhan. Waktu Simei ya, S-I-M-E-I, saudara baca. Saudara berusaha ngata-ngatain Daud, kata-katanya kotor, kata-kata diungkit-ungkit dosa dia kepada Batsheba. Saudara nyakitin banget, saudara bisa baca itu di Samuel. Saudara nyakitin banget. Lalu salah satu tentaranya bilang, bunuh aja deh raja orang ini. Keterlaluan, ngata-ngatain terus. Sepanjang hari saudara, Simei itu. Tapi apa yang Daud bilang? Gak usah. Biarin aja. Nah ini sifat Daud nih. Makanya dia bisa bikin saudara banyak mazmur. Dia mengucap syukur. Itu yang menyebabkan dia bisa melihat yang negatif adalah positif. Jadi dia bilang ke siapa sih yang mau bunuh dia tuh namanya? Jangan bunuh, biarin aja. Jangan. Memang aku begitu. Jadi aku bisa minta ampun ke Tuhan. Hebat ya. Ini orang besar sekali. Makanya Yesus keturunan Daud. Biarin aja. Makanya Yesus pun seperti itu saudara. Biarin aja dia katai aku gak apa-apa, jangan-jangan aku begitu. Dan jangan-jangan memang itu juga membuat aku jadi diampuni Tuhan. Jiwanya besar sekali ya. Gara-gara itu ya udah karena aku disakiti Tuhan jadi kesian sama aku. Legowo kalau orang Jawa bilang, terima itu. Ya itu kehendak Tuhan, kita bukan lemah saudara waktu kita begitu sama orang. Saya cerita sebentar aja saudara ya. Waktu saya diperlakukan gak adil belum lama nih saya seminar di satu tempat gerejanya besar banget dan canggih banget. Saya juga gak duga kenapa jadi terjadi gitu. Itu cancer ministry saudara. Pelayanan untuk pasien kanker. Kan seperti biasa saya bawa USB karena saudara gak bisa dalam satu seminar. Itu kan ada yang 5 jam, kalau saudara lihat di depan USB-nya ada yang 5 jam, ada yang 3 jam. Di sini kita paling ibadah, apalagi kalau di ibadah khotbah kesehatan 1 jam, kalau seminar paling banyak 1,5 jam. Nggak sanggup lagi mereka ya bisa gitu, apalagi ini pasien kanker. Jadi saya bawalah USB untuk mereka belajar di rumah. Ditaruh di depan apa mau tim saya dari gereja yang ikut di tim media ini,
saudara warawiri karena gereja ini banyak maunya juga. Mau itu juga, mau disuruh ajarin juga masaknya gimana sih? Masak yang sehat untuk pasien kanker, mintanya ikan lagi ya. Cari-cariin ikan yang bagus dan pokoknya ceritanya begitu, masaklah. Jadi waktu bolak-balik itu saudara USB-nya ditinggal. Waktu saya bilang nanti ya, karena waktu sudah selesai, Anda belajar sendiri di USB di depan. Saya bawa untuk di rumah belajari sendiri. Mungkin jemaat nangkepnya free ya, barangkali ya. Jadi waktu bereok keluar banyak ratusan orang kan. Saudara bisa bayangin, diambillah semua. Dia pikir free. Lalu staf saya ini yang ikut, mau nangis dia. Karena dia udah pikirannya, waduh dia cuma merasa rasa tanggung jawab, kasihan ibu. Pucat dia, aduh gimana, semuanya diambilin bu, semua diambilin, ribut teman. Saya bilang udah, jangan ribut, kamu mesti rela. Pun coba pikir dengan tenang, kalau yang ngambil pun orang cancer, barangkali itu berguna buat dia. Udahlah, sekian juta hilang, gak ada artinya dibandingin orang-orang itu mendengar kebenaran Tuhan. Kalau nggak dia kira nggak free ya dia nggak ambil kali, kan nggak mau suruh bayar kali ya. Saudara karena gitu, kamu pikirnya begitu. Sudah sekarang syukuri, berkati. Panitianya telepon saya, ikut emosi juga lagi dia. Ya ada mati saya pelayanan kanker, tapi kok marah ya? Saya bilang bu ketuanya, nggak apa-apa. Gak usah ribut, kami nggak minta ganti kok, enggak. Itu adalah privilege buat kami bisa memberitakan kebenaran. Untuk orang ini, kalaupun yang ngambil nggak cancer, dia mungkin bisa bagi orang yang cancer. Karena di situ ada CD saya satu yang cancer, USB saya maksudnya. Sudah bu, lupakan, nggak usah ganti, nggak apa-apa. Saya malah seneng, saya bisa jadi berkat. Walaupun rugi-rugi kalau mau dihitung rugi ya saudara. Tapi dibandingkan keuntungan yang bisa didapat oleh orang lain, gak ada apa-apanya deh. Masih bisa dipakai Tuhan aja udah bagus. Saudara udah bersyukur. Saudara tahu loh, sampai kaget loh ketua panitianya. Karena dia emosi kan. Waktu saya begitu, bu sudah ini acara kanker. Banyak orang menderita, gak usah diributin lagi. Gak usah saya gak apa-apa. Tapi saudara aneh loh. Berapa hari kemudian dia kaget kan, langsung suaranya lembut, dia baru ngeh ya. Iya ya kita layani orang kanker kenapa ribut-ribut sih? Itu menderita gitu kan. Saudara tiba-tiba saudara, saya kaget gantinya lebih lagi. Saya gak harapin sama sekali. Tadi saya pagi bilang George Muller berkata, ucapan syukur, memberi kesempatan, membuat open doors terhadap berkat yang lebih besar. Saudara mengucap syukur, saudara sedang memberi kesempatan Tuhan untuk memberkati saudara dengan yang jauh lebih besar dari yang kehilangan itu. Coba deh, itu saya saudara waktu saya, sampai saya yang malu, ya Tuhan. Saya udah cukup senang, walaupun itu hilang, saya cukup senang berarti saya berguna untuk Tuhan. Dan saya merasa Tuhan surga tersenyum. Diganti malah. Dia bilang kasih kesempatan kami yang memberkati. Nah kan saudara jadi nular ya. Jadi saudara syukuri apapun, Tuhan berkuasa atas apapun. Ya berdaulat. Ya lewatkan ini nanti pelajari sendiri. Ini 2 neurotransmitter yang sangat dipengaruhi waktu kita bersyukur. Kenapa saya bawa USB dan urusan dengan makanan? Serotonin ini sebenarnya 90% juga ada di usus kita. Ini saya pernah ngomong feel good hormone. Tapi di otak juga dia akan produksi banyak selain di usus. Saudara waktu saudara mengucap syukur. Jadi kalau saudara double, saudara rawat diri saudara baik-baik, sudah punya serotonin ini. Dari usus lalu di otak juga dihasilkan. Betapa kita jadi orang yang happy sepanjang hari. Dan sekali lagi itu membuka pintu berkat terhadap berkat yang lebih besar. Amin. Jadi saudara lakukan. Ya, slide berikut. Nah ini tadi pagi ya, saling mendoakan. Ya slide kemudian. Nah dari sini kita ngebut ya, udah gampang kalau basicnya sudah ada.
With gratitude, people acknowledge the goodness in their lives. Betul? Kalau dengan kita berucap syukur, kita mengakui kebaikan Tuhan. Betul ya? Kalau Anda mengucap syukur, artinya saudara lagi mengakui Tuhan itu baik. Kalau Anda ngedumel, Anda lagi gak percaya, lagian mesti mikir siapa kita, siapa Tuhan. Kenapa kita mau kritik-kritik Tuhan ya? Orang dia punya segala macam cara kok kayak tadi gitu saya pengen sangka saudara. Yang penting hubungan kita jadi baik dan ada satu pasien kanker dari situ tadi yang saya cerita. Itu sekarang jadi pasien saya. Sampai dia terima kasih saya ketemu sama dokter, terima kasih. Karena saya ajarin dia bikin kaldu ayam saya kan. Saudara, dan dia tertolong, dia udah masuk kemo keberapa kali. Seger buger. Nah saudara, banyak sekali kita jadi berkat waktu kita bersyukur. Slide berikut. Oke, ini lewatkan deh. Tadi udah. Orang yang mempraktekkan gratitude, rasa syukur adalah, slide berikut. Orang yang less depressed, nggak terlalu depresi. Tapi lebih banyak sukacita tadi ya, anatomi fisiologi udah kasih tahu, slide berikut. Karena ada penurunan kortisol, tadi saya udah bilang hipotalamus akan menurunkan kadar ini. Slide berikut. Nah, penelitian membuktikan Anda latihannya gimana? 12 minggu aja. Sama kayak di kantor probation time ya. Saudara kita mau ngangkat karyawan, biasa ada 3 bulan masa percobaan kan. Kita lihat dia bisa apa enggak. Sama kalau saudara bangun habit ini 12 minggu. Di waktu teduh saudara nyatet, lebih baik nyatet. Karena penelitian membuktikan nyatet itu lebih banyak nyantol. Ketimbang saudara typing. Dan bisa lebih cepat ya, saudara masih punya jurnal enggak kuno lah. Saya punya berbuku-buku saudara di rumah. Kalau saya buka-buka lagi, aduh senangnya saudara ya, berbuku-buku saya catat. Oke, 12 minggu ya saudara latihan ya. Slide. Tuh, dalam kesendirian catat. Jangan lepas dari Alkitab, pen, catatan. Ya, saudara ucapkan kata hati saudara kepadanya. Dan itu sepanjang masa. Saudara tahu ya, saya bersaksi lagi sebentar ya. Saudara, waktu gereja kami, sebenarnya kami udah punya gereja kan, cuma yang saya bilang ada satu kelompok tertentu yang gak suka, kami harus keluar. Suami saya Bu Nadi dipanasin, kita lawan kekerasan. Suami saya bilang tidak, bagaimanapun ada pertumpahan darah. Nanti mereka kalau kita menang, mereka yang berdarah. Singkat cerita kita keluar kan, melanglang buana cari gedung, pindah. Saya bingung nanya sama Tuhan waktu itu. Tuhan, ada jam doa juga di situ, saya rajin tuh datang ke di situ. Saya tinggalin buku catatan saya loh. Waktu doa dapat apa saya tinggalin di ruang doa itu. Kami doa dapat apa saya tinggalin. Saya bilang Tuhan, saya tinggalin ya di ruang doa ini berbicara kepada Engkau siang dan malam. Doa-doa kami tadi. Terus saya nanya, kok gedungnya jadinya kita nggak di situ? Tapi sekarang Tuhan gantiin loh saudara. Berapa tahun kemudian, jadi nggak percuma tuh. Tuhan ganti lebih baik. Saya dulu bingung, Tuhan udah segini baiknya nih saya taruh di sini. Nanti saya kasih lihat gambar ruang doa kami yang baru. Bagus sekali saudara ya, sebentar. Yuk ngebut. Nah, being grateful can improve relationships. Dengan ini saudara yang susah di relationship, saudara coba belajar bersyukur. Slide berikut. Nah ini kita pernah bahas dulu ya, bicara relationship penting sekali. Kita harus yang punya strong. Kalau hubungan kita baik, kesehatan kita pasti baik. Kalau bagi saudara yang sakit, cepat-cepat perbaiki ini loh. Salah satunya doa penting, semua sangat penting. Tapi ini, lead to physical health. Dari namanya yang saya pernah bilang ya, physical health itu apa? Wellness. W-E-L-L-N-E-S-S. Dari kata wellness kita tahu ada kata we, kata depannya ya. Jadi kalau kita selalu we together, ada rekonsiliasi. Saudara di gereja seperti ini, di hadapan Tuhan saudara, kita lagi saling bergandengan tangan nih, walaupun saudara gak kenal kiri kanan. Tapi di mata Tuhan kita lagi bergandengan tangan, saling melindungi, saling memberkati. Ditambah ada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang berjaga-jaga atas hidup saudara, diutus Tuhan. Harus ada di komunitas yang benar. Gereja bukan entertainment. Gereja membuat saudara untuk bertumbuh. Jadi bertumbuhlah untuk selalu strong relationship.
Nah ini dulu siklus ya, kita belajar ini. Saya nggak belajar ini lagi, nggak ngomong ini. Tapi depan ada USB, bagaimana bisa itu? Ini memang berperan. Orang yang makan sehat biasanya orang yang positif. Kalau makan saudara amburadul, Anda lebih negatif biasanya. Jadi membantu ya, makanan itu membantu untuk kita jadi orang yang positif, lebih mudah untuk bersyukur ya, membantu ya. Sehingga kita akur-akur. Nah kalau kita udah kita sehat, kita nggak memerlukan makanan untuk ini kita lagi, menghibur kita lagi. Slide berikut. Nah sebaliknya negatif ya, kalau saudara makan berantakan terus, emosinya negatif terus, judes, boro-boro bersyukur, maki-maki orang iya. Saudara, hubungan jadi rusak, hubungan rusak sangat berpengaruh untuk jadi penyakit. Dari kata depannya kita tahu illness, kata depannya I. Jadi orang yang gak mau berfellowship yang I terus pikirin perasaan gue dong, pikirin semua I, kita sakit. Di sini gak ada ya, di sini selalu we together, amin. Saudara, nah makanya orang yang sakit ini biasanya, jadi kalau orang yang punya pola makan gak baik, biasanya orang itu sakit hati, depresi. Saya kan gak tahu saudara nih ya, gak nyindir nih saudara. Biasanya kalau saudara, karena kan dia pikir cari makanan bergula, cari yang enak, dia pikir dia bisa mengobati rasa sakit hatinya, padahal gak bisa. Malah jadi siklus, tambah negatif. Jadi jangan ya, saudara kalau sudah di sini, cut ini, saudara bayan aja. Jangan pakai makanan yang gak sehat untuk memperbaiki ini. Hanya sementara 20 menit doang Anda enak. Percayalah, 20 menit tapi 20 tahun kemudian gak beres urusannya. Makan enak itu cuma 20 menit. Tapi dampaknya puluhan tahun. Lebih baik saudara perbaiki hubungan. Ya, fasting, makanya Bible ngajarin fasting. Fasting ya enggak arti enggak makan enggak minum. Fasting dari makanan buruk lah ya. Puasa dari makanan yang enggak baik. Oke, slide berikut yuk ngebut. Nah, hadapi, perbaiki, saudara slide berikut. Selalu ucapkan kata terima kasih. Terima kasih, biasakan. Waktu teks, saudara dikasih barang, saya selalu berusaha. Dikasih barang, saya fotoin, thank you. Siapapun terima kasih. Siapapun saudara. Ini latihannya ya di keseharian. Slide berikut. Gratitude strengthens neural pathways. Sebab semua jalur saraf itu dikuatkan waktu kita mengucap syukur anehnya. To create a positive nature within ourselves. Membuat kita jadi seorang punya pribadi yang positif loh. Jadi jangan kira itu cuma mantra. Tapi pathway, jalur saraf kita itu disinkronkan. Saudara, terjadi sesuatu yang kita nggak lihat. Nanti lihat gambar MRI-nya. Saudara, ya slide berikut. Nah, mudah ya, ke anak. Nih cerita hari-hari. Terima kasih, belajar memuji, bajunya bagus ya. Ini bagus gitu ya. Saudara, ini yang kerja adalah bagian hipotalamus, bagian emosi. Ngurangin stres. Slide berikut. Ini bagus tapi 8 menit nih, gimana Pak? Mau diterusin atau mau nonton sendiri di rumah? Tapi nggak usah deh, tadi anatominya, tapi saya minta nonton ya. Karena ini neuroscience-nya. Ini agak lama, coba slide diklik aja judulnya. Ya, Neuroscience of Gratitude, How Thankfulness Rewires the Brain. Jadi di sini ini 8 menit agak lama ya karena kita sudah mulai bubar, sudah selesai. Tapi saudara ini bagus sekali, ini sudah saya terjemahkan supaya saudara bisa ini. Nah ini sama seperti tadi ada bagian-bagian otak saudara yang diberi dampak oleh ucapan syukur ya. Ini scientific. Jadi kenapa Tuhan mau kita mengucap syukur senantiasa ya, ilmiah. Oke kita lewatkan ini. Nanti Anda nonton ya, saya harap udah capek ini, udah diterjemah ini. Saudara gampang. Hypothalamic regulation help us get deeper. Yang pasti orang yang mengucap syukur tidurnya pules. Dan saudara tahu tidur itu adalah salah satu yang terpenting selain makanan untuk kesehatan kita. Ya. Nah kalau saudara gundah gulana nggak bisa tidur baik, gelombangnya jelek sekali dan itu penyakit. Ya pastikan Anda tidur deeply. Slide berikut.
Sleep benefits from that. Ya, orang yang susah tidur bersyukur aja daripada minum obat tidur. Slide berikut. Ya, berjalan seperti ini, kembangkan momen-momen yang saudara bisa singkat sekalipun, kembangkan untuk bersyukur. Slide berikut. Ya, slide berikut. Ya, selalu berusaha saudara bersuka cita bersama-sama. Slide berikut. Ini bagus sekali. Anda nonton di rumah, ini buat guru sekolah minggu nih. Tapi ini singkat boleh ya? Sebentar deh. Ini singkat, jadi ingat ibu guru sekolah minggu, jadi ingat ini. Hebatnya saudara, Anda bukan guru sekolah minggu tapi punya anak. Ya saudara, bagus ini. Girls, we're going to take a few minutes and draw on the pieces of paper in front of you something or someone you are grateful for. Taking the time for gratitude is so important for our peace of mind and our happiness. And it's a great way to remind ourselves how lucky we are for what we have and who we have in our lives. Afterwards, we're going to share what we've drawn with the rest of the class. Jadi dilatih ya, untuk ucapkan, disuruh nulis nih murid-murid, kamu mau syukuri apa? Mau syukuri apa? Nah, satu bilang dia syukuri, nah untuk pohon-pohon dia bilang. Ada satu anak yang bingung dia mau syukuri apa ya? Dia inget deh, dia bilang. Yang lain ada yang rumah, untuk rumah yang baik, atap rumah yang gak bocor. Nah kalau ini dia apa? Now, who would like to come Nah, and share? sekarang disuruh siapa nih yang mau? Yes, Nah. Sarah, come on up. Nah, It's because they give me oxygen. That's wonderful, Sarah. Thank you so much. nah ini Who'd like to go next? I'll go. Jason, come on up. I drew my parents because without them I wouldn't even be here. Also, they help me with my homework, and I love them. Chocolate. I'm full for chocolate. dia mau terus. Rebecca, thank you. Simon, Nah sekarang Simon why nih. don't you come up and share class what you're grateful for? Come on up, Simon. I'll be right up here with you. What are you grateful for, Simon? Apa yang dikasih lihat tangan, bingung ya? How would you like to play a Dia game berterima with kasih your untuk tangan. classes? Who can guess whose hand you drew? Would you like that? All right, class. Can anyone guess whose hand Simon drew? I think it's the hand of a policeman because they protect us and keep us safe. I think it's Simon's hand because he's grateful to have a hand. Bukan juga. Apa artinya tangan itu? It's your hand, Miss Sanders. Itu tangan gurunya. Jadi dia ingat. Dia ingat. Nah dia ingat ya. Saudara, perbuatan kecil kita tuh banyak bisa diingat oleh anak kita ya. Mulianya seorang guru ya. Nah itu tangan, dia ingat rupanya anak ini. Ini pelajaran buat kita orang tua ya. Mulia ya seorang guru ya. Sini banyak guru sekolah minggu nih. Bukan hanya soal materi yang kita diberikan, tapi the small ways, cara yang sederhana kecil yang kita bisa berikan untuk orang lain itu berarti banget tanpa kita sadari.
Makanya saya bilang 5 roti 2 ikan harus ingat. Sekecil apapun Anda bisa berterima kasih kepada Tuhan, saudara lakukan itu. Karena Charles Spurgeon berkata, gratitude makes much of little. Rasa terima kasih bisa membuat dari yang kecil itu jadi much. Jangan kita maunya terus pikir yang banyak. Buktinya sekali lagi 5 roti 2 ikan itu. Cuma 5 roti 2 ikan di kebutuhan yang banyak. Tapi rasa syukur yang Yesus lakukan membuat much dari yang little itu. Amin. Ya, saudara belajar ya di gereja ini untuk berterima kasih. Jangan bilang kecil-kecil terus. Oke, ngebut masih tinggal sedikit lagi. Ini yang tadi pagi saya bilang. Seorang profesor memberikan ujian, kertas ujiannya selembar kertas putih, tapi dia cuma kasih ini. Lalu mahasiswa suruh describe, ada apa dengan ini. Ayo semua orang berputar pada ini, padahal lupa akan kebaikan yang Tuhan kasih. Ya, saudara ingat yang lainnya yang baik. Slide berikut, kita tinggal gambar. Nanti dengerin ini juga ada. Iya, jangan fokus kepada noda hitam itu. Slide berikut. Nah, kita mulai tinggal gambar. Saudara lihat ada kata-kata quotes dari hamba-hamba Tuhan besar. Grumbling and gratitude are for the child of God in conflict. Bertabrakan nih. Ngedumel, grumbling ngedumel ya. Dan terima kasih, kata Billy Graham itu bertentangan. Kata Billy Graham, be grateful and you won't grumble. Kalau saudara mau berkata terima kasih, engkau gak akan ngedumel. Tapi kalau engkau ngedumel, engkau gak akan jadi bisa berterima kasih. Ya, usahakan untuk tidak grumble, terus komplain dulu ya. Ini hamba Tuhan besar yang berumur panjang, yang reputasinya tidak ternodakan sampai akhir hidupnya dan memenangkan banyak jiwa. Slide berikut. Corrie ten Boom juga berkata begitu. Yang ini lewatkan deh. Nah, yang ini lebih bagus. Corrie ten Boom berkata, ini yang ada di kamp pertahanan yang diperkosa ya. Saudara waktu itu diperkosa dia. Keluarganya mati saat Nazi waktu itu. Gratitude turns what we have into enough. Kalau kita punya rasa terima kasih, akan mengubah yang kita punya menjadi cukup seperti 5 roti 2 ikan itu tadinya. And more. Mengubah penolakan menjadi penerimaan. Dari satu chaos menjadi kembali orderly, teratur. Dari kebingungan menjadi kejernihan. Yang penting punya syukur karena ada zat kimia tadi yang keluar itu. It makes sense of our past. Kita gak menyesali masa lalu, bring peace for today. Hari ini penuh kedamaian dan menciptakan vision for tomorrow. Dan menciptakan satu visi untuk masa depan. Slide berikut. Ini C.S. Lewis, orang-orang terkenal ya. We ought to give thanks for all fortune. If it is good, because it is good. If bad, because it works in us. Kalaupun itu jelek, kita gak bisa bersyukur. Syukuri aja karena itu mengerjakan kesabaran, rendah hati, dan sesuatu yang kita perlukan untuk kehidupan eternal kita nanti di surga. Slide berikut. Ini tinggal kata-kata bijak ya, sebentar. A grateful heart is a magnet for miracles. Nah ini saya senang nih. Saudara mau punya mujizat, miracle, punya grateful heart. Karena ini seperti magnet. Saudara mau tarik miracle, salah satu jangan ngedumel terus tuntut Tuhan terus. Itu sih boleh juga kayak Daud ngedumel. Tapi juga ada terima kasih kepada Tuhan ya yang menarik miracle. Slide berikut. Nah, express gratitude for the greatness of small things ya. Dari yang kecil sekalipun ucapkan syukur yang membuat yang kecil itu jadi besar. Slide ya, lewatkan ini. Always have an attitude of gratitude. Punyalah perilaku selalu berterima kasih. Slide berikut. Nah, ini ruang doa saya nih yang saya cerita. Enggak begini, ini saya minta AI. Saya bilang sama AI kita yang ngatur ya, jangan dia ngatur kita, saudara. Saya pokoknya minta di gereja saya ada ruang doa, ada kebun-kebun. Saya kan farming, ada kebun anggur, dia keluarin deh. Saudara, emang iya. Saudara, in ordinary life we hardly realize that we receive a great deal more than we give. Ya, and that is only with gratitude that life becomes rich. Hanya dengan ucapan syukur kita kaya. Saudara tahu, ini tadi sempat kering, susah sekali karena ini di atas.
Ada yang bilang, karena kita ada ruang doa kali di sini ya. Sekarang ini subur-subur. Saudara, kita banyak berdoa, saudara. Salah satunya karena tanaman memang ikut sebenarnya sih. Karena dia makhluk hidup ya. Sekarang saudara, dia kembali berbuah ya anggur-anggurnya. Penting sekali karena di sini kita mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Slide berikut. Billy Graham lagi bilang, gratitude is one of the greatest Christian virtues. In gratitude, gak mau mengucap syukur, dia bilang ini loh, the most vicious sins. Nah lo. Jadi saudara, kalau gak mau mengucap syukur, kata Billy Graham, dosa loh. Ya, tapi sesuatu yang mulia lahir saudara dari kata ucapan syukur. Slide berikut. Ya, lewatkan ini sama. Ya, jadi saudara berdoa ya. A grateful heart is a magnet for miracles. Ya, waktu saudara ada di ruang doa pasti ada ucapan syukur kan? Ya, di ibadah juga. Slide berikut. Ya, ini tadi menarik membuat banyak dari yang sedikit. Terakhir nih hampir. Nah, saudara, sampai hari ini saudara kami selalu mengucapkan ini. Ebenezer dalam Bible artinya sampai di sini Tuhan telah menolong kita, tapi bukan di sini aja. Artinya Ebenezer itu di Samuel itu dan terus menerus engkau akan menolong kami. Amin. Jadi Ebenezer ya, saudara mesti profesai itu. Sampai di sini Tuhan baik padaku menolong, tapi terus menerus seterusnya Tuhan akan tolong kita terus. Amin. Segala kemuliaan buat Tuhan ya. Nah di depan ada USB kalau saudara mau pelajari makanan, tayangin sedikit terus kita selesai. Supaya saudara jelas, ini adalah banyak sekali yang ini bestseller. Kalau saudara lihat di Tokopedia, saya ada undangan di Bandung ini hanya untuk bicarakan ini. Karena banyak sekali penyakit-penyakit yang rupanya tertolong waktu kita lakukan detox. Diajarin tuh 10 hari seperti Daniel, saya pernah khotbahkan itu ya. Tapi ada resepnya, ini 5 jam lecture, 5 jam. Saudara dengerin dengan resepnya, jadi lama. Saudara ya, slide berikut. Ini cancer ini habis, ini juga salah satu yang bestseller karena banyak menolong orang-orang cancer. Slide berikut, ini enggak ada. Ini adalah bagaimana tanaman-tanaman yang diciptakan Tuhan itu punya sifat ini nutraceutical. Ngerti ya? Dari makanan tapi bersifat obat ya. Punya fungsi obat. Ya, slide berikut. Nanti saya lihat ini yang banyak yang tadi ada hubungan dengan tadi adalah ini. Karena autoimun itu banyak kelainannya di usus. Padahal usus itu penghasil serotonin. Yang tadi ya feel good hormone. Jadi akhirnya kalau nggak diberesin kita ke autoimun. Di sini ada step by step cara memasak kalau saudara mau tahu. Nanti ya ini juga jam-jaman ini lamanya. Slide berikut. Nah ini gabungan dari detox tadi dengan autoimun tadi. Ya jadi lengkap, ini yang paling lengkap. Udah terakhir kayaknya. Oke, ini buku yang belum saya update saudara, tapi sudah jadi bestseller karena ini isinya adalah menceritakan hukum Tuhan secara kesehatan tapi dibuktikan secara ilmiah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan kita telah mendengarkan penjelasan firman Tuhan dan juga kita diingatkan tentang mengucap syukur senantiasa. Baik kami atas nama Gembala Jemaat dan pengurus mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Dr. Elizabeth Subrata. Puji Tuhan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada siang hari yang indah ini, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.